Operasi Ketupat Seligi 2024 di Kepulauan Riau telah berakhir. Meskipun secara umum situasinya aman dan terkendali, namun ada beberapa catatan penting yang perlu disoroti. Terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas selama operasi tersebut. Dari 38 kasus di tahun 2023, meningkat menjadi 54 kasus di tahun 2024. Kenaikan juga terjadi pada jumlah korban meninggal dunia, dari 6 orang menjadi 9 orang. Korban luka berat dari 16 orang menjadi 27 orang, dan korban luka ringan dari 44 orang menjadi 45 orang. Selain itu, gangguan Kamtibmas juga mengalami peningkatan dari 63 kasus menjadi 107 kasus, terutama kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan penganiayaan. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi selama operasi Ketupat Seligi 2024, kita telah tersambung dengan Direktur Lalu Lintas Polda Kepri, Komisaris Besar Tri Yulianto. Selamat malam Bapak Tri. Selamat malam Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak? Pak Tri, apa penyebab peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi Ketupat Seligi 2024 di Kepulauan Riau? Baik, perlu saya jelaskan, alhamdulillah untuk operasi Ketupat Seligi 2024 yang digelar mulai tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16, kurang lebih 13 hari. Memang secara kuantitas dan kualitas ada peningkatan, Mbak. Baik jumlah ataupun jumlah kecelakaan ataupun korban kecelakaan lalu lintas. Namun untuk korban itu memang saat ini sesuai dengan pantauan di lapangan non pemudik, Mbak. Iya, memang untuk penyebab kecelakaan lalu lintas seperti kita ketahui bersama, seperti yang ada di pasal 229 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 2009, di mana faktornya ada namanya kelalaian pengemudi. Artinya di sini adalah pengemudi ketika dia melanggar aturan lalu lintas, rambu-rambu, berpotensi sekali terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah masalah ketidaklaikan kendaraan. Nah, ini yang kadang belum dipahami penuh sama pengemudi. Terkadang kendaraan yang kurang layak atau bahkan tidak layak dipaksakan untuk jalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidaklaikan jalan itu sendiri, di mana jalan rusak begitu, itu juga akan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Dan yang keempat adalah dari faktor lingkungan, misalnya kondisi cuaca hujan ataupun gelap atau licin. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Demikian, Mbak. Pak Tri, apakah ada faktor tertentu yang berkontribusi pada kenaikan jumlah korban meninggal dunia selama operasi tersebut? Betul. Nah, ini Mbak yang kita yang kita sampaikan kepada pengguna jalan. Untuk faktor dari manusia kelalaian dari pengemudi, ini juga tidak terlepas dari etika ataupun perilaku di jalanan. Terkadang dengan kurang kontrol diri, misalnya jalanan lurus terus merasa itu bukan jalan umum bukan jalan pribadi, dia kenteng-kentengan, tidak memperhatikan pengguna jalan yang lain. Ini akan berdampak terhadap keselamatan dari pengguna jalan yang lain. Begitu, Mbak. Ini sangat berisiko sekali terkait dengan perilaku dan etika pengemudi di jalanan. Contohnya sepeda motor itu kan aturannya menggunakan lajur sebelah kiri. Kita sudah pasang himbauan-himbauan portable terutama di Batam supaya untuk menghindari, untuk kita bisa membagi, ini loh kendaraan pengguna jalan yang sekiranya berkecepatan rendah, pengguna jalan yang berkecepatan tinggi, dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, supaya tidak timbulnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang akan dialami ataupun yang akan terjadi. Demikian, Mbak. Pak Tri, daerah mana yang mengalami kecelakaan dan korban meninggal dunia terbanyak? Saat ini di wilayah Batam, Mbak. Di wilayah Batam, betul. Apakah proyek pelebaran jalan yang masih minimnya marka dan rambu-rambu juga menjadi penyebabnya, Pak? Jika di Batam. Jadi begini, betul. Jadi begini saya perlu sampaikan. Kembali lagi tadi ada beberapa faktor
saat ini pemerintahan Kota Batam sudah bagus, Mbak. Ya. Dengan terus memperlebar sarana transportasi jalan. Yang awalnya satu jalur itu ada 2 lajur, dirubah, dilebarkan satu jalur menjadi satu jalur 2 lajur menjadi 5 lajur. Ya. Ada beberapa ruas yang sudah terbangun. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya dengan harapan tidak terjadi kepadatan ataupun kemacetan. Tetapi di sisi lain terkadang pengguna jalan kurang paham. Oh, ini jalanan lebar. Ini juga ada semacam adrenalin dari pengemudi memacu kendaraannya. Kemudian pada saat mau belok di U-turn, terkadang terdadak. Akhirnya pengguna jalan yang lain itu yang khawatir potensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini yang sangat perlu diwaspadai bersama, Mbak. Begitu, Mbak. Langkah yang harus diambil untuk mengurangi angka kecelakaan ini di tahun mendatang, Pak Tri, seperti apa? Baik, tidak intinya kami terus melakukan upaya-upaya, baik soft approach ataupun hard approach, Mbak. Di mana soft approach itu kita lakukan upaya-upaya preemptif dan preventif. Upaya preventif yaitu kita melaksanakan himbauan-himbauan, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan pendidikan kemasyarakatan. Contohnya himbauan kami juga melaksanakan on air, live dengan media-media yang ada. Kami melakukan himbauan melalui media cetak, media elektronik, termasuk media sosial. Kemudian kami juga melaksanakan himbauan-himbauan di komunitas-komunitas pengguna jalan, kayak komunitas tukang ojek online, kemudian komunitas taksi, kemudian komunitas lalu lintas yang lain, Mbak. Termasuk kita juga sentuh warga negara asing yang saat ini melakukan mobilisasi di Batam. Ini juga kita sentuh. Supaya apa? Seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan mobilisasi di wilayah Kepri, terutama di Batam, ini perlakuannya sama. Kemudian untuk langkah preventif, kita juga melakukan kegiatan patroli, Mbak, di rawan-rawan kepadatan, rawan-rawan kemacetan lalu lintas. Termasuk di dalamnya adalah melakukan pengaturan, penjagaan dan pengaturan. Mungkin warga masyarakat juga paham. Di jalanan sering dijumpai petugas-petugas kami di perempatan, kemudian di titik-titik yang sekiranya akan berpotensi terhadap keselamatan pengguna jalan. Itu juga kami tempatkan personil. Sehingga harapan kami adalah Kamsul Tipsar Lantas yang ada di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau itu bisa terwujud. Ini yang kita lakukan, Mbak. Kemudian, mungkin juga perlu dipahami, kita melakukan pengaturan saat jam-jam sibuk, anak-anak sekolah berangkat, kemudian pegawai karyawan juga berangkat pagi hari, kemudian sore hari pegawai karyawan pulang, kemudian termasuk di dalamnya malam hari, Mbak. Kita juga melakukan pengaturan sampai dengan jam 20.00. Tentunya harapan kami dengan keberadaan petugas-petugas kami yang ada di lapangan setidaknya akan mengerem pengguna jalan yang akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, akan mengerem apabila ada calon pelaku kejahatan, contohnya calon pelaku jambret dan lain-lain. Ini juga akan berpikir 2 kali lipat bahwa semuanya petugas ada. Namun dengan keberadaan kami tentunya di sini kami berkeinginan dan berharap mudah-mudahan kami bisa membantu memberikan kelancaran dan kemudian serta kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Dan yang terakhir adalah kita juga melakukan penegakan hukum dengan tegas sesuai dengan regulasi yang ada saat ini. Memang kita dikedepankan menggunakan perangkat secara elektronik, Mbak, yaitu dengan adanya etle, baik secara etle statis ataupun dengan handheld. Di mana untuk etle statis yang ada di Batam sudah kita pasang 4 titik, Mbak. Kemudian dibantu dengan personil yang saat ini belum tercukupi oleh keberadaan etle statis, yaitu dengan dipegangi ataupun dengan menggunakan alat handheld, termasuk polres jajaran yang lain. Dengan harapan dengan adanya pelanggar lalu lintas
dengan sangat terpaksa apabila tidak bisa diberikan himbauan, kemudian sangat berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas, ya kita akan melakukan tindakan tegas. Tujuannya adalah memberikan pembelajaran semuanya supaya pengguna jalan itu bisa tertib, bisa patuh terhadap seluruh peraturan-peraturan yang ada, rambu-rambu lalu lintas yang ada, sehingga dengan kita tertib, kita tingkatkan terus budaya tertib lalu lintas, mudah-mudahan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas itu bisa kita cegah dan bisa kita hindari bersama. Mudah-mudahan juga perilaku etika pengguna jalan yang ada di wilayah Kepri akan semakin meningkat dan mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan bagi seluruhnya. Demikian, Pak. Ya, Pak Tri, selain kecelakaan lalu lintas, gangguan Kamtibas juga mengalami peningkatan. Apa faktor penyebabnya, Pak? Jadi memang, Mbak, ada beberapa case yang saat kita melaksanakan operasi keselamatan, operasi ketupat Legi 2024, itu kan potensi terjadinya rawan gangguan Kamtibmas ada, Mbak. Masyarakat kita banyak yang mudik. Artinya di sini adalah banyak rumah-rumah yang kosong. Kemudian aktivitas masyarakat yang datang dari luar ke wilayah Kepri, di Batam dan lain-lain juga ada. Terkadang mereka juga ada yang sudah paham karakteristik wilayah, ada yang belum. Nah, ini akan digunakan oleh calon-calon pelaku kejahatan, Mbak. Mungkin pelaku pencurian rumah kosong, pelaku curanmor, dan yang lainnya. Nah, ini kita terus berupaya, Mbak, melakukan kegiatan-kegiatan bergabung, berkolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait, serta dengan elemen-elemen masyarakat. Walaupun itu kita jaga, memang masih ada kekurangan, kecolongan-kecolongan. Nah, ini akan terus kita evaluasi, kita akan lakukan hal dan akan kita lakukan perbaikan untuk ke depan. Mudah-mudahan kita akan terus bisa tingkatkan kolaborasi kita dengan stakeholders terkait, lintas sektoral, termasuk elemen-elemen masyarakat yang lain. Mudah-mudahan kita mengharapkan ke depan akan semakin baik lagi dan insya Allah tekad kita semuanya kita akan bisa jadikan wilayah Kepri itu benar-benar aman dan kondusif.